Perkenalkan, nama saya Karnasi, saya dari kelas A2 Pagi Manajemen. Di sini saya akan membacakan jawaban UTS saya, yaitu mata kuliah perilaku organisasi. Nomor 1. Perilaku organisasi merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan tingkat kelompok dalam organisasi serta dampak terhadap kinerja, baik kinerja organisasi kelompok ataupun individual. Nomor 2. Pengertian perilaku organisasi menurut para ahli, yaitu yang pertama Robin and Juge 2008, yaitu perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi, yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Kedua, TOHA. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek tingkat laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Nomor 3. Perilaku organisasi mempelajari 3 determinan dalam organisasi, yaitu individu atau perorangan, kelompok, dan struktur. Perilaku organisasi secara langsung berhubungan dengan pengertian, ramalan, dan pengendalian terhadap tingkah laku orang-orang dalam suatu organisasi dan bagaimana perilaku orang-orang tersebut mempengaruhi usaha-usaha pencapaian tujuan organisasi. Tujuan perilaku organisasi. Sobirin 2015 mengatakan tujuan mempelajari perilaku organisasi bagi para manajer yang diberi mandat oleh para pemilik organisasi, yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi serta mengendalikan perilaku manusia dalam organisasi agar tujuan didirikannya organisasi dan tujuan orang-orang yang terlibat di dalamnya bisa tercapai secara optimal. Nomor 4. Beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku organisasi adalah 1. Psikologi, yaitu ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. Psikologi, terutama psikologi organisasi, mencoba untuk memahami, meramalkan, dan mengendalikan perilaku seseorang dalam organisasi. 2. Sosiologi, yaitu ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosial dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. 3. Antropologi, yaitu ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. 4. Politik, sejarah, dan ekonomi, yaitu ketiga bidang ilmu ini juga ikut memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi. Adapun keterkaitan beberapa disiplin ilmu dengan ilmu perilaku organisasi yaitu sebagai berikut. Psikologi. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan kadang-kadang mengubah perilaku manusia. Kedua, sosiologi. Dalam sosiologi dipelajari hubungan antara manusia dengan sesamanya sehingga memberi sumbangan terbesar terhadap perilaku kelompok dalam organisasi, terutama organisasi formal dan rumit. 3. Antropologi. Antropologi adalah studi tentang masyarakat untuk mempelajari manusia dan kegiatannya. 4. Ilmu politik. Ilmu politik mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam lingkungan politik. Nomor 5. Dalam perilaku organisasi dijelaskan bagaimana seseorang sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok berperilaku dalam organisasi. Sikap dan perilaku orang yang berbeda-beda dalam satu organisasi perlu dipelajari untuk mencari solusi tentang bagaimana
Manajemen dapat mengelola individu maupun kelompok agar organisasi secara efektif. Berdasarkan pernyataan tersebut, para manajer diharapkan dapat mempelajari perilaku organisasi karena sangat penting dalam membantu para manajer untuk memperbaiki, mendorong atau merubah perilaku kerja baik individu, kelompok, maupun organisasi secara keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan mempelajari perilaku organisasi, maka para manajer memiliki keterampilannya untuk menangani perilaku pegawainya untuk dapat bekerja dengan baik sehingga dapat mencapai efektivitas organisasi. Nomor 6. Menurut Toha, bahwa terdapat prinsip-prinsip perilaku organisasi antara lain, 1. Manusia berbeda perilakunya. Karena kemampuannya tidak sama, yaitu perbedaan dan keterbatasan kemampuan akan berpengaruh pada perilaku dan kecerdasan yang dibawa sejak lahir, hasil didikan dan pengalaman. 2. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan orang lain. 3. Orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, yaitu kebutuhan-kebutuhan dari setiap orang dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. 4. Seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu kebutuhannya, yaitu memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. 5. Seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang, dan ini akan menjadikan seseorang berbuat yang berbeda dengan orang lain di dalam rangka menanggapi sesuatu hal. Nomor 7. McShane and Glenow 2008 menyatakan bahwa dalam mempelajari perilaku organisasi, perhatian dipusatkan pada 3 karakteristik, yaitu 1. Perilaku, yaitu fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi. Untuk dapat memahami perilaku organisasi, maka harus mampu memahami perilaku berbagai individu dalam organisasi. 2. Struktur, yaitu struktur dari organisasi dan kelompok. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi, bagaimana pekerjaan dalam organisasi dirancang, bagaimana pekerjaan itu diatur dalam organisasi. 3. Proses, yaitu proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Nomor 8. Pendekatan dalam perilaku organisasi. Minardi mengatakan adanya interaksi atau hubungan antara individu dalam organisasi, maka penelaahan terhadap perilaku organisasi haruslah dilakukan melalui pendekatan-pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan sumber daya manusia atau suportif, yaitu untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbang sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki, sehingga mengarah kepada peningkatan keefektifan pelaksanaan tugas. 2. Pendekatan kontingensi, yaitu pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktek perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektifan. 3. Pendekatan produktivitas, yaitu pendekatan produktivitas sebagai ukuran seberapa efisien suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. 4. Pendekatan sistem, terutama diterapkan dalam sistem sosial, di mana di dalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang rumit yang berinteraksi dalam berbagai banyak cara. Nomor 9. Perilaku individu adalah cikal bakal dari perilaku organisasi.
Perilaku organisasi merupakan gabungan atau totalitas dari perilaku individu-individu dan lain-lain yang ada di dalam organisasi. Perilaku individu adalah interaksi antara karakteristik individu dan karakteristik organisasi. Nilai-nilai adalah sekumpulan dari nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Setiap konsep dianggap bernilai adalah jika memiliki arti kebaikan dan berguna bagi individu. Nomor 10. Noto Atmojo menyatakan ada beberapa atau dua faktor pembentuk perilaku, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. Dua faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar dari individu seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. 11. Nilai-nilai adalah sekumpulan dari nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Setiap konsep dianggap bernilai adalah jika memiliki arti, kebaikan, dan berguna bagi individu. Sebaliknya, jika sesuatu konsep tidak berguna bagi manusia dan tidak memiliki arti bagi kehidupan manusia, maka dianggap konsep tersebut tidak bernilai. Nilai dapat membentuk perilaku individu dalam organisasi. 12. Keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan serta dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. 13. Menurut Reiners 2020, sejumlah faktor yang menentukan keanekaragaman yang disebabkan perbedaan individu yang umumnya dipertimbangkan saat membahas keragaman dalam organisasi dengan 34 jenis karakteristik keanekaragaman teratas dari sejumlah karakteristik lainnya. Yang pertama, cacat kognitif. Fungsi yang berbeda dapat mempengaruhi ingatan individu. Kemampuan memecahkan masalah, perhatian, komunikasi, linguistik, serta pemahaman verbal, membaca, matematika, dan visual. Nomor 2, kemampuan fisik dan cacat tubuh. Mempekerjakan individu dengan berbagai disabilitas dan pengalaman tidak hanya akan membantu tim Anda membangun lingkungan yang lebih beragam dan inklusif, tetapi juga membawa perspektif dan ide unik untuk membantu perusahaan Anda menjangkau pasar pelanggan dan klien yang lebih luas. 3. Kesehatan mental. Kesehatan karyawan menjadi tren utama dalam ruang sumber daya manusia, tetapi terlalu sering kesehatan mental diabaikan. 4. Keanekaragaman syaraf. Keanekaragaman syaraf seperti yang didefinisikan oleh Simposium Nasional tentang Keanekaragaman Syaraf adalah konsep di mana perbedaan neurologis harus diakui dan dihormati sebagai variasi manusia lainnya. 5. Perilaku dan keanekaragaman. Setiap orang memiliki tingkah laku dan pola perilaku unik yang mereka kembangkan sepanjang hidup mereka. Perilaku seperti itu adalah hasil dari asuhan individu, keluarga, teman, budaya, dan lain-lain. 6. Kepribadian dan gaya berpikir. Berbagai kepribadian dan gaya berpikir yang berbeda di tempat kerja dapat membawa situasi stres dan kreativitas yang unggul. 7. Latar belakang budaya. Ada sejumlah faktor yang bentuk budaya yang berbeda termasuk makanan tradisional, bahasa, agama, dan adat istiadat. 8. Letak geografis. Lokasi geografis memainkan peran utama dalam budaya, bahasa, pendidikan, peran sosial, status sosial ekonomi, kepercayaan, dan ideologi yang dianut dan dipahami seseorang. 9. Bahasa, linguistik, dan aksen.
Bahasa, linguistik, dan aksen dapat memainkan peran penting dalam kemampuan seseorang untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan. 10. Etnis. Pada faktor biologis, etnitas didasarkan pada perilaku yang dikaitkan dengan budaya, sejarah, kebangsaan, warisan, pakaian, adat istiadat, bahasa, leluhur, dan latar belakang geografis. 11. Ras. Ras ditentukan secara biologis. Contoh ras meliputi kulit putih, hitam atau Afrika Amerika, Indian atau Alaska Natif, Asia Natif, Hawaii atau penduduk kepulauan Pasifik lainnya. 12. Status kewarganegaraan. 13. Usia. 14. Keluarga dan asuhan keluarga. 15. Ideologi. 16. Moral. 17. Peran sosial. 18. Identitas gender. 19. Ekspresi gender. 20. 21. Orientasi seksual. 22. Pendidikan. 23. Pendapatan. 24. Status sosial ekonomi. 25. Pengalaman hidup. 26. Hak istimewa. 27. Status pernikahan. 28. Status orang tua. 29. Pengalaman militer. 30. Latar belakang kriminal. 31. Keyakinan politik. 32. Keyakinan agama dan spiritual. 33. Pengalaman sebelumnya. Dan 34. Keterampilan. Keterampilan adalah jenis keragaman yang kurang jelas tapi sangat penting untuk proses perekrutan. Nomor 14. Membuat video ringkasan tentang perilaku organisasi, membuat video ringkasan tentang perilaku individu dan nilai-nilai, serta membuat video ringkasan tentang keberagaman dalam organisasi. Sekian jawaban saya ucapkan terima kasih.